pandang, tapi ada satu sosok yang benar-benar gelap dan itu benar-benar ada di atas aku. Jadi aku kan takut ya Bu ya, keadaan posisi kan kayak gini, ada miring ke kiri sih, aku takut. Aku tuh merem, ya Allah ini kenapa bacaan aja nggak bisa, apa Al-Fatihah aja aku nggak bisa baca karena saking ketakutannya. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam sahabat yang bercerita. Welcome back to our channel. Ketemu lagi dengan saya Indra Deva dalam channel YouTube kesayangan kita yang bercerita, di mana kita selalu menghadirkan kisah-kisah dari orang-orang yang memiliki pengalaman gaib dan spiritual. Dalam kesempatan kali ini saya memiliki salah satu narasumber yang mana dia adalah seorang entertainer. Welcome Vicky. Terima kasih banyak Indri udah undang aku kesini. Jadi Vicky ini adalah entertainer kelas dunia. Amin. Dunia vape belum selesai. Dunia vape. Amin. Kenapa nggak dikirjain semua dulu? Amin ya. Amin. Nah, jadi Vicky ini adalah seorang MC ya. Host betul, juga. betul. Kan beda ya. Beda. MC juga MC, ya. iya. Host juga. Dijajal semua pokoknya. Di mana di situ menghasilkan saya jajal semua Bu. Alhamdulillah. Nyanyi. Belum ada yang ngajak padahal Bu. Maksudnya. Nah, nyanyi mah nggak pede. Jadi gitu guys. Jadi untuk kalian yang nge-vape mungkin tahu ya siapa sih yang nggak kenal sama Vicky. Jadi Vicky ini emang adalah seorang MC, host, juri cloud chasing juga. Jadi kalau kalian lihat nih kompetisi vape ada yang ngebul gitu kayak foggingnya kan. Betul. Ini salah satu jurinya. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi cloud chasing. Ya. Cloud chasing. Ya. Nah, jadi kenapa saya ngundang Vicky hari ini dalam kesempatan kali ini? Karena Vicky itu punya cerita yang memang unik ya buat saya. Dia adalah seorang indie home nggak? Ya, betul Bu. Rada sedikit indie home. Tapi nggak mengklaim indie home ya? Nggak, saya orang nggak lain klaim indie home, nggak perlu. Maksudnya nggak perlu disebarluaskan lah ya. Jadi ditelan sendiri aja lah, sendiri aja. Tapi kemarin bikin konten jurig-jurigan guys, ceritanya. Jadi Ghostbuster ya. Masuknya sih ke Vici Experience tapi bagian ghostnya. Boleh dong sekalian disonding aja kegiatannya ngapain sekarang. Jadi sekarang kegiatan YouTube-nya boleh ada yang mau di. Aku sekarang aku sih sekarang lagi aktifnya Vici Experience, sementara lagi dibekukan dulu. Bukan berarti tidak akan lanjut, tapi akan dibekukan dulu. Tapi sekarang aku lagi aktif tuh di movejuice.idn sebagai host. Wow. Nice. Nah, terus udah gitu, selain aku di Vape Story juga untuk megang, ya istilahnya dipercaya untuk memegang toko vape di Vape Story, jadi host di Move Juice, terus kadang MC, ada beberapa MC, terus terus kalau misalkan di Bandung ada acara, kan sekarang acara lagi kosong banget ya Bu ya, pandemiknya acara kosong banget, jadi untuk judges cloud chasing sementara ini kosong dulu, tapi mudah-mudahan pandemik ini cepet lewat Bu ya. Rezeki jadi merosot banget loh guys. Buat entertainer itu pandemik itu benar-benar die. Ya makanya kenapa saya senang banget ini ada di event yang bercerita, jadi saya bisa sharing gitu. Dan curhat. Tolong dong diadain ya akhir tahun kalau jadi Fair. Udah kode tuh. Soalnya ada syutingan Bu. Fair kemungkinan bakalan diadain ya. Kemungkinan, mudah-mudahan gimana kita lihat apakah vaksinnya udah berjalan. Masalah vaksin kan, yang penting vaksinnya udah semua kena vaksin, kayaknya sih gas tuh. Udah mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan banget. Amin. Kita juga berdoa ya sahabat yang bercerita di rumah, juga kita doain sama-sama semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Amin. Nah, Om Vicky, di sini aku mau ngorek-ngorek nih. Boleh. Ngorek-ngorek yang mana nih? Dasar dulu aja. Dasar dulu aja. Jadi kenapa awalnya tuh kok bisa tertarik dengan dunia mistis? Jadi gini, pertama kali bisa lihat dari situ deh. Pertama kali bisa lihat. Jadi pertama kali bisa lihat itu aku awalnya jadi cerita, jadi balik flashback ke zaman aku kecil dulu ya berarti ya. Karena kan orang tua zaman dulu mah rata-rata gitu ya, pada bisaan lah gitu ya. Nah, jadi kakek aku itu salah satu orang bisa. Nah, dia mau meninggal. Ini aku tahu ceritanya dari aku gitu. Jadi setelah pas dia mau meninggal, dia memberikan sesuatu lah ke aku.
Nah itu cerita. Nah semenjak itu aku tuh suka ngerasa kalau kadang suka ada tiba-tiba ada suara ketawa jam 8 malam loh Bu, itu Bu, di rumah aku lagi diem. Dulu kan rumah Dago Simpang yang McDonald sekarang. Nah itu kan rumah tua, rumah Belanda. Jadi terus aku pernah ngedenger ada yang mandi di WC, jebar jebur. Aku samperin WC-nya, pintunya kebuka. Kos-kosan kan rumah waktu itu. Nah terus aku pas aku udah, jadi ini posisi WC, ini aku masih jebar jebur. Pas aku samperin, kosong. Malu kali diintipin. Jangan, tapi padahal nggak usah malu, kan aku bisa ikut gabung. Lebih julid kan? Parah, gila keren. Terus udah gitu. Nah, aku nih penasaran. Jadi setelah banyak kejadian yang aku alamin dari melihat, dari ngedenger, dari yang kejadian-kejadian itu, akhirnya aku penasaran Bu. Kenapa sih gue nggak coba bikin konten ada di VC Experience itu ya, di VC Experience konten tentang horror, Ghostbuster ya. Aku bikin bersama teman-teman waktu itu, tapi dari episode pertama, wah 20 orang ya kan, wah ramean. Itu ngapain explore? Oh. Jadi aku ke hutan Dagogiri pertama tuh, hutan Dagogiri. Nah awalnya kita yang datang 20 orang, yang jalan cuma 6 orang. Termasuk aku, jadi 6 orang. Nah terus akhirnya pas di situ ada ini loh Bu, Ibu tahu kalau di hutan tuh kan suka ada jalan setapak ya, jalan setapak tapi bawahnya jurang gitu ya. Nah itu ada tiba-tiba yang terbang dari pohon pisang A ke pohon pisang B, sekelebet, brek, tapi nggak masuk kamera. Emang sayangnya suka gitu kadang-kadang. Mereka tuh nggak mau masuk kamera, tapi kalau nggak sengaja mereka masuk. Bener nggak sih Bu? Nah terus udah gitu aku lanjutin lagi. Nah paling serem itu kejadian di kuburan Astana Anyar. Minta ring light atau apapun, anything, ini princess. Ya ini aku kurang lightning. Oke. Masih pakai skincare, lampu aja. Nggak perlu pakai skincare ya. Lampu juga udah cukup cenghar. Balik lagi. Oke, balik ke Astana Anyar. Astana Anyar itu aku ngalamin paling serem di situ. Jadi viewers yang pertama bilang, itu ada tuh di belakang pohon. Aku awalnya pikir itu bayangan pohon. Nah kita coba pakai center ya, zoom out, zoom in. Logikanya kalau misalkan itu center kita zoom in, kalau bayangan harusnya hilang dong. Tapi ternyata pas di zoom in masih ada Bu. Oke, aku zoom out lagi. Oke, positif. Akhirnya viewer bilang, oke dapat gol. Mr. P. Tapi hitam, jadi kayak bayangan. Gitu. Ada yang bilang suruh aku samperin. Waktu itu karena aku posisinya sendiri dan merod, takut lah Bu. Jadi udah di depan, mungkin di kamera kelihatan kayaknya jauh. Itu padahal jarak cuma sekitar 6 meteran lah, 6 meter, 8 meter lah. 6 meter dekat tuh dari sini. Iya, 6 meter. Dari sini ke jaket tuh. Nah jadi pas itu aku disuruh nyamperin aku. Kan ada istilahnya legenda kalau katanya kalau diludahin pocong tuh bakal sial seumur hidup. Bener nggak sih Bu? Pernah dengar itu? Masa ngeludah pocong? Katanya sih gitu, soalnya mereka kalau minum kuih gitu. Dan baunya katanya bakal nempel, jadi akhirnya aku samperin tuh si pocong. Nah tapi intinya dari sekian semua explore aku, itu sih Bu yang paling berkesan. Sorry, ini otak jadi tiba-tiba nggak aku samperin si pocong. Jangan tinggal lo. Lo ya ngapain muncul di live-nya Instagram gue? Emang kan lu nyari setan katanya gitu. Tapi emang tujuannya biar ada yang kena kamera. Iya, yang ada. Dan itu live ya. Dan itu live. Aku simpen di Instagram aku. Boleh follow Instagram. Boleh follow Instagram aku di @vic_irawan, disatuin Vic Irawan. Jadi di situ kalian bisa lihat videonya, masih ada kok. Masih ada di situ. Bisa saksiin sendirilah. Nah, balik lagi tadi ke masa lalu ya. Boleh aku korek nggak? Boleh dong, korek yang mana lagi? Pakai ini Pak. Aduh jangan. Sambil makan ya boleh? Oh iya boleh. Sebelum pertanyaan selanjutnya kita sambil makan dulu ya. Boleh. Ini ada, Vevan Java, kita Java ya. Sebentar ya. Terima kasih. Ini sponsor kita hari ini ada Upods juga. Dan ada Kopi Leko. Terima kasih Kopi Leko. Aduh. Dan ada Brix Cafe. Jadi Brix Cafe itu posisinya memang di Hotel Salis dan enak banget karena murah-murah. Biasanya kalau orang ke hotel tuh segen. Betul. Tapi ini tuh enggak. Datang ke Salis tuh menunya tuh mahasiswa banget, kayak gini-gini nih, kayak light mealsnya kayak gitu. Dan harganya pun
masuk kantong mahasiswa. Dong, boleh dicobain dulu ya. Dicoba dulu ya. Jadi gitu, kita biar sambil makan. Om Oke. Vicky, tadi kakek tuh ngasih sesuatunya tuh apa? Kalau yang aku dengar dari uwa aku sih, katanya itu tuh ilmu yang, jadi istilahnya orang yang, jadi ada kan setiap orang punya hodam ya. Nah jadi hodamnya kakek aku yang kakek aku punya ilmu itu ya, istilahnya kakek aku ngilmu gitu, aku belum nggak terlalu paham sih masalah kayak gitu. Nah katanya ditransfer, dipindahin ke aku buat ngejaga aku, karena katanya si Vicky ini nih hidupnya nih nanti ke depannya bakal sukses, tapi liku hidupnya tuh bakal panjang, susah dan berat, banyak yang sirik, yang ini, yang itu. Nah ini buat menjaga dia dan buat ngebantu dia. Itu katanya sih begitu. Dan langsung meninggal. Setelah dia megang tangan aku ngerasain ada kayak anget, nggak panas, nggak anget. Disebut panas tapi nggak yang menyiksa. Terus udah gitu kerasa manjang ke badan sampai ke ujung, sampai ke ini, sampai ujung kaki kerasa banget. Nah setelah itu langsung meninggal. Umur berapa Om Vicky? Aku waktu masih TK, aku ingetnya cuma itu doang. Dan aku tahu ceritanya itu setelah aku dewasa, diceritain sama uwa aku bahwa Vick dulu tuh sebenarnya, kamu masih ingat nggak kejadian yang itu? Ingat, itu tuh begini, kamu tuh ya diceritain yang tadi aku ceritain bahwa kamu tuh hidupnya bakal, Aki udah ngeliat kamu tuh hidupnya bakal sukses, tapi banyak terjangannya lah, di sapu ombak, angin puting beliung, anjir orang liwahnya. Nah udah gitu itu jadi, kan ciri khas. Terus nah, jadi akhirnya semua setuju bahwa istilahnya yang ngejaga Aki dari dulu pun diwarisinnya ke kamu gitu ceritanya Bu. Tapi pernah ada kejadian serupa nggak? Maksudnya dari TK itu makhluk pertama yang dilihat apa? TK itu makhluk pertama yang aku lihat tuh Miss K. Miss K di rumah sendiri. Dan setelah itu aku ngelihat ada, jadi gini Bu, karena rumah Belanda itu kan kamar banyak banget Bu ya. Jadi ada di dalam rumah ada taman. Nah, jadi ada nih area kos-kosan yang sebelah kanan, kita anggap sebelah kanan aja, pojokan kanan, 1, 2, 3, 4, 5 kamar. Itu ada budak hidung ya kalau orang Bandung manggilnya. Itu lari, itu aku lihat. Terus aku ngelihat lagi ada kayak kepala nempel di rumah aku tuh, di taman dalam itu kita tuh ada pohon cengkeh, ada pohon kelapa, ada pohon jambu, wah banyak lah. Nah di pohon lemon, nah ini yang di dalam taman pohon lemon kan kecil ya, pendek, maksudnya nggak tinggi banget, nggak pendek juga ya, setinggi sampai atas inilah. Itu ada kepala Bu ngegelutuk ke bawah. Nah semenjak itu aku mencoba untuk menahan. Jadi intinya kalau ada sesuatu, jadi kan kalau sebelum kita ngalamin sesuatu yang seperti itu tuh, kita tuh ada feelingnya dulu. Bener. Tak gitu, kayak gue harus pengen lihat ke sana. Jadi ada ya, kayak ada yang nyuruh lihat ke sana deh, lihat ke sana deh, lihat ke sana deh. Nah ibu ngerasain nggak kayak gitu? Nah lihat ke sana, lihat ke sana. Nah aku karena waktu itu aku masih kecil dan borangan itu bahasa Indonesia penakut. Jadi aku selalu kalau ada kode itu lagi aku nggak pernah mau. Jadi aku hindarin. Tapi sekarang berbeda. Dan di pelarian gua habis. Dicari sekarang. Kalau sama aku dicari sekarang. Jadi malah jadi pengen membuktikan bahwa bener nggak sih apa yang diceritain wa aku, terus apa yang alamin sama aku itu, apakah dulu aku karena aku masih kecil belum ngerti apakah bener ada. Karena pernah aku lagi meeting dengan Om Vicky di salah satu kafe di Bandung. Jadi itu ceritanya kita lagi ngobrol ya lumayan agak berat lah, dengan ya namanya lagi meeting gitu kan, dengan ya orang-orang besar lah. Maksudnya badannya gede-gede gitu. Badannya gede-gede. Nah, terus dia tuh di sebelah aku kan. Gini posisinya, aku di sini, Om Vicky di sini. Lebih dekat kita posisinya tanpa nggak ada meja ini lah, sebelahan gitu. Dan aku tuh udah pusing ya itu, karena mungkin memang seharian juga udah capek gitu kan. Itu ngomongin apa ya? Udah loading gitu loh. Nah pas gini nengok, bau melati dari belakangnya dia. Dan aku cari-cari, buset, lu ya. Setelah dikonfirmasi katanya,
princess. Jadi Aki ini ada katanya, kata aku ya ini ya. Jadi aku pun belum berkenalan dengan mereka yang ada di ini tuh, aku belum berkenalan, belum pernah ngobrol, belum pernah apa, karena aku pribadinya yang belum mau. Karena katanya sih kalau udah kayak gitu mereka tuh nggak perlu dikasih sajian apa, tumbal, nggak, cukup doa dan ngikut aja, iya bener. Nah jadi setelah itu akhirnya kenapa itu ada? Jadi ada dua sebenarnya Bu, ada laki-laki sama perempuan. Sepasang ya? Ya, jadi dan mereka pun udah punya anak. Ada dua, tapi anaknya aku nggak tahu ngikut juga sama aku apa enggak, aku nggak ngerti tuh. Nah, jadi namanya tuh yang laki-lakinya Solihin, yang perempuannya Nun. Nah, jadi si dua ini tuh yang menjaga aku. Nah, anak-anaknya nggak tahu. Jadi anak-anaknya katanya sih waktu pas Dago Simpang, rumah Dago 181 itu dibongkar untuk jadi McDonald itu, katanya dipindahin ke Masjid Al-Falah yang di Tubagus, di situ lama. Anak-anaknya, karena bapak ibunya diberikan tugas untuk menjaga aku. I see. Karena mungkin ada tugas lain ya yang kita nggak tahu lah. Ya kita nggak tahu ya. Tungguin loh ini di sini. Ya. Mungkin nanti suatu saat mereka udah gede juga mereka bakal gabung sama aku jadi berempat. Jadi mungkin kita bakal kita bakal bikin boy band gitu kan. Oh yeah, gitu. Seru. Enak tahu cabai garamnya. Coba ya tahu cabai garam guys. Nah. Ada yang komen. Kenapa? Pak. Jurina Sirinan ku si Vicky dari Evan Revano. Lagi nonton. Aduh, terima kasih banyak udah nonton loh. Bang Evan juga ada waktu pas kita lagi meeting itu ya? Iya ada, dia ada. Jadi nggak fokus gitu, pada ngobrol apa? Pas ini, kenapa pelatih? Tapi wujudnya tahu nggak? Wujudnya, jadi gini. Princess? Kita memang dulu berkenalan, tapi jadi gini, ini jadi ada cerita lagi. Keturunan keluarga besar aku tuh pun tahunya dari aku. Jadi ya aku mah nggak mungkin tahu lah ya, karena aku keturunan sementara waktu itu masih keturunan terakhir cucu. Sekarang udah ada cici. Aku pun udah punya cucu sekarang dari keluarga. Nah jadi aku itu keluarga besar aku dari ayah itu keturunan kerajaan Banten. Tapi bukan dari ratunya, dari selirnya. Selir. Jadi keturunan kerajaan Banten. Nah, entahlah itu ada yang apakah dari situkah, aku juga nggak tahu. Tapi aku ngelihat mereka ini sosoknya memang sosok yang satu gimana ya, kayak selir zaman dulu, tau gak sih, yang rapi, terus ada selendangnya, terus yang satunya lagi Kakang Prabu banget. Oh. Yang satu lainnya lagi Kakang Prabu banget. Yang bikin lu maconya dari situ. Iya, di saat gua jadi di saat gua princess dari Doski, di saat gua gagah dari Doi. Dapat tadi gagahnya dapat. Gagahnya dapat ya. Dari Doi. Oh gila. Jadi punya dua kepribadian jadinya. Enggak apa-apa. Aku malu. Kalau pas panggung putrinya yang dipanggil. Tapi kalau pas lagi di saat meeting dan perlu penting-penting, Doi lah. Oh gila, keren. Epic. Ini gini. Halo. Nah, ada nggak kejadian yang bikin Om Vicky jiper? Makhluk. Kan kita kadang-kadang bikin berani terus dong. Pasti kan, gue jiper sama dia, gue nenek-nenek. Iya. Ada nggak? Ada di rumah waktu itu kejadian. Jadi gini, ibu kan kita pernah nggak ngerasain tidur lilir kebangun gitu. Yeah. Nah, aku lagi tidur nih, posisi kasur. Ini kamar kasur gini. Nah, ini tuh ada kaca di sini nih, kaca buat ngaca kalau misalkan kita habis mandi mau ngaca gitu kan, ini kasur di sini. Nah, aku tuh tidur terus balik kanan, terus pas tiba-tiba kayaknya tuh pengen balik kiri gitu. Nah, kayak gitu ya, yang tadi aku cerita, ada yang manggil kayaknya, lihat deh sebelah kiri. Ayo gue balik kiri, ada yang lagi gini dong Bu, di depan kaca. Kuntilanak? Ya, gini, mukanya nggak kelihatan, nggak jelas, padahal itu posisi rambutnya nggak nutupin muka, tapi dia lagi kayak gini, dan mukanya tuh kelihatan aku, tapi mukanya tuh gimana sih, grrrr gitu, kayak di TV mah kayak glitching, grrrr gitu. Aku itu sumpah Bu, itu mah aku
kayaknya pingsan sih menurut aku mah. Soalnya langsung nggak inget apa-apa. Tapi masuk nggak kira-kira? Masuk kemana? Masuk badan. ke badan. Kayak ada dua sih, antara pingsan atau masuk. Nah, aku nggak tahu tuh Bu. Nah, aku kurang ngerti juga. Tapi kalau yang aku rasain sih kayaknya itu aku kayaknya sih masuk sih Bu. Soalnya kalau pingsan kita ada heleng-heleng gitunya dulu kan. Itu mah langsung bener-bener black out aja. Tapi katanya nggak bisa kemasukan. Siapa juga juri yang mau masuk ke badan? Nah, makanya itu dia. Aku aneh. Nah, dari dulu aku ada nyoba orang mau masukin, Ki, coba ini lu dimasukin jadi hantu. Masukin ke rumah. Nggak pernah Bu. Aku hipnotis. Malah aku tuh pengen nyobain gitu biar aku akhirnya percaya 100% gitu. Aku tuh pengen nyobain hipnotis. Ada yang aku ini sampai akhirnya psikiatri nyobain terus nggak bisa. Aku minta bangun, mana ini teh? Oh, kamunya menolak? Enggak nolak. Aku nerima. Sok mangga, aku mau dihipnotis, aku mau dimasukin. Nah, misalkan contohnya dimasukin, aku mau sok, aku nerima. Sok mesti gimana? Harus merem, harus baca apa kalau kemasukan. Aku ikutin alur mereka tapi enggak. Tanya sama Kakang Prabu dong cuy gitu. Kayaknya Kakang Prabunya terlalu melindungi mungkin ya. Kakang Prabu protektif banget, kamu overprotektif. Oke, ada satu kejadian di mana waktu itu aku lagi dalam tahap-tahapnya, wah itulah aku lagi down banget hidup aku bener-bener lagi down, yang bener-bener diem di rumah 6 bulan Bu. Oh my god. Diem di rumah, nggak keluar rumah, ke tetangga pun, jajan ke warung pun cuma sekedar jajan beli rokok, beli momogi, pulang. Ini disebut momoginya. Siapa tahu mau jadi sponsor di sini kan. Beli snack, tapi ini momogi. Suka banget aku sama si snack itu. Nah terus udah gitu, aku tidur lagi jadi. Terus tiba-tiba pas melek, awalnya aku ngalamin mimpi. Jadi mimpi aku bangun nih. Aku ngerasanya itu aku udah bangun beneran. Aku buka pintu, langit tuh kuning kayak sembayung langit, sembayung gitu. Tapi ini kuningnya udah bukan kuning, orennya tuh udah oren, wah banget. Aku bilang anjir ini, wah mimpi. Nyadar di dalam mimpi, ini mimpi nih. Karena nggak mungkin, karena aku tahu banget kondisi rumah udah pindah ke Cigadung. Kondisi rumah tuh nggak mungkin kalau siang-siang keadaannya seperti ini ataupun pagi-pagi keadaannya seperti ini. Ini mimpi, terus tiba-tiba aku bangun lagi. Alhamdulillah bangun, buka pintu lagi masih kayak gitu. Aku ngeberaniin diri jadi aku di lantai 2 outdoor, jadi kamar aku tuh outdoor. Aku ngeberaniin diri untuk jalan tuk. Aku lihat di bawah di dekat mesin pompa air ada kakek tungkul aja gini, diem tungkul kayak gini kakek gitu. Akhirnya aku ngeberaniin diri untuk turun ke bawah. Aku nanya ke kakeknya, Pak ini tuh ada apa kok sepi semua, terus langit kayak gini warnanya. Dia nggak ngomong, nggak jawab, nggak apa, cuma gini doang, ngarahin ke arah pagar keluar. Ya aku ikutin petunjuk dia ke arah pagar keluar. Aku keluar, aku ngelihat sepi semua, nggak ada satu orang pun. Tiba-tiba bangun, pas bangun di sekeliling kasur aku tuh udah ada hitam gitu. Jadi kayak yang nyelubungin aku, hitam. Dan tapi ada sosok, jadi yang nyelubungin aku sekasur itu, yang sisanya gitu ya kayak tangan lah istilahnya nyelubungin itu tembus pandang. Tapi ada satu sosok yang bener-bener gelap dan itu bener-bener ada di atas aku. Jadi aku kan takut ya Bu ya, keadaan posisi kan kayak gini, ada miring ke kiri sih. Aku takut, aku tuh merem, ya Allah ini kenapa pembacaan aja nggak bisa, sampai Al-Fatihah aja aku nggak bisa baca karena saking ketakutannya. Oh dia kenapa? Terus tiba-tiba di badan aku diputar sendiri dong Bu, diputar ini kenapa diarahinnya ke sini? Aku kan pikiran negatif aku langsung sebelah kanan aku ada apa nih? Karena itu kasur aku bukan kasur yang single, kasur lama aku yang double, jadi rada lega gitu. Pas aku udah diputar, badan tuh bener-bener diputar Bu. Itu let's say kalau bilang itu mimpi, gue yakin itu bukan mimpi. Kenapa? Beda, udah beda, kerasa sama aku beda. Karena aku pun inget TV masih nyala. Ini mobil, ini angkot, aku nabrak mobil ini. Aku ngindari, karena kalau kesini aku nabrak aku nabrak mobil ini terbang, itu slow mo. Aku ngeliat yang di angkot tuh yang
ada yang gitu dan yang itu bener demi Allah Rasulullah, aku nggak bohong, itu beneran